Ya, kita lanjut materi kita. Tadi kita sudah cerita tentang dosa dan penebusan Kristus, ya. Lalu dari penebusan itu ternyata kita tahu bahwa Allah itu memakai Kristus sebagai attractive ransom, ya, satu penebusan yang menarik seperti Hawa yang ditipu oleh iblis dengan buah yang sangat menarik. Nah, Kristus itu seperti kayak menipu balik, ya, seperti ransom atau seperti buah yang menarik bagi iblis dan untuk mengalahkan dia. Ya. Dan beberapa hal, ya, kita ada bahas tentang Nisa dari sini. Tadi deceit, tujuan dari deception itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Ya, deception itu berarti mengalahkan kuasa si iblis itu, sehingga death, corruption, dan darkness itu dialihkan sekarang, dibalikkan death lagi kepada kehidupan, corruption kepada incorruption, darkness itu kepada terang. Itulah yang disebut healing, penyembuhan. Ya, penyembuhan itu berarti dari kematian menuju kepada kehidupan. Kita nih kalau nggak ada Kristus yang harusnya kan mati gitu ya. Nah, sekarang dibalikin menuju kehidupan gitu. Corruption juga seperti itu, yang binasa, akhirnya nanti kita hidup kekal dengan tubuh yang kekal. Darkness, kegelapan menjadi terang, ya. And then kenapa bisa? Karena Kristus itu sudah memberikan semua properti kodrat kita, ya. Dia sudah bersihkan itu semua, dan sekarang kita itu dikasih kayak kita dikasih baju baru atau pakaian baru. And then ini ya. Ini tentang inkarnasinya, bahwa apakah mungkin Allah itu mengambil kodrat manusia? Tentu bisa, ya. Di sini tadi pertanyaannya, dosa itu tidak hilang walaupun sudah dikalahkan, tapi dosa itu tetap ada. Nah, ini menjadi tugas kita secara pribadi untuk mengalahkan dosa itu. Ya, karena manusia masih punya free will, tidak percaya. Lalu setelah jatuh ke dalam dosa itu, free will itu kesannya apa? Bukan kesan ya, tapi free will itu punya apa namanya? Memilih yang baik dan jahat, dan sehingga di sini ada moral. Tetapi moral di sini kita itu membuat kita confused, kita apa namanya, memilih yang jahat, ya. Ya, ini tentang kematian Kristus, kematiannya. Nah, ini yang kita mau bahas ini tentang the cross ini, ya. Nah, kita lihat di sini. Saya beralih ke John Damascus, ya. Walaupun nanti ini pasti masih berkaitan dengan topik tadi, tapi ini versi dari John Damascus di dalam buku The Expositions of the Orthodox Faith, buku yang ketiga nih, buku keempat, book 4, chapter yang ketiga aja kita mulai, ya. Bisa baca ya? Oke. Kita coba belajar, ya, memahami ini. Bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kita adore the Son of God. Mengapa kita memuliakan, adore, atau memuji, menyembah anak Allah? Ya, gitu. Karena hanya di dalam Dia, maka kodrat kita itu perlu terus dipulihkan, gitu, ya kan? Dia yang bodiless artinya tanpa tubuh sebelum inkarnasi, ya. Sekarang ketika berinkarnasi dia memiliki tubuh, ya kan? Jadi seperti manusia, jadi manusia. Tapi pada saat yang sama dia adalah Tuhan atau Allah. Oke, nah ini kata Damascus, ya, ini tentang inkarnasi lagi. Sebelum inkarnasi dia bodiless. Setelah inkarnasi dia memiliki tubuh, tapi pada saat yang sama
dia punya kodrat keilahian. Nah, kemudian sehingga waktu kita adore Kristus itu, kita bukan hanya adore kodrat ilahi, tapi juga kodrat manusianya secara utuh. Ya, dia berinkarnasi jadi manusia, makanya dia punya tubuh fisik, ya, dan tubuhnya ini juga kita adore. Gitu. Nah, makanya gereja itu melukis ikon, gambar, ya, dia punya wajah, dia rupa manusia gitu. Nah, itu sebenarnya satu adorable, ya. Oke. Nah, his flesh is not adorable insofar as it is created. Now, when however it has been united with the God, kita memang nggak menyembah daging, kita menyembah Allah. Tetapi karena daging itu menyatu dengan united dengan firman Allah tadi, maka itu menjadi adorable. Karena dia dan di dalam dia. Oke. Hal yang sama misalnya seorang raja dihormati gitu ya. Bukan karena dia pakai jubah yang mewah, tapi ya memang karena pribadinya raja gitu. Ya. Jadi Kristus kita sembah karena dia adalah Allah tadi, firman Allah tadi. Cuma yang berbungkus manusia. Seperti kita menghormati raja ya karena dia raja. Walaupun dia memakai jubah yang mewah gitu. Nah, ini kata ini ya. Nah, kemudian kita mesti sama seperti dia katakan ada kedagingan, ada juga berbagai hal yang dipakai oleh Kristus. Kan firman itu jadi manusia, berarti memakai tubuh daging. Ya, maka bisa dilukis. Tapi juga dalam hidupnya kan dia juga ini ya, ada seperti kayak ada ini misalnya piece of wood ya, ada kayu salib misalnya gitu. Lalu yang kita katakan air dan anggur dan roti, ya, itu adalah benda-benda semua yang memang sudah disentuh oleh Kristus dan itu mengalirkan anugerah. Misalnya kayak kita makan tubuh dan darah Kristus lewat benda materi anggur dan roti, ya kan? Nah, itu yang sudah diilahikan sehingga itu menjadi sesuatu yang kita bisa sentuh dan memberikan kita seperti burning coal, ya, yang walaupun Allah itu kan sebetulnya nggak bisa disentuh ya, tapi lewat benda-benda itu kita bisa menyentuhnya, seperti ikon, seperti kayak roti dan anggur itu, kayu salib, ya. Nah, kita semua bisa menyentuhnya karena itu sudah dikuduskan oleh Allah sendiri, ya. And the flesh is not of its own nature adorable, but the incarnate word of God it is so. Yeah. Not because of itself, but because the word of God hypostatically united it. Jadi kita menyembah daging itu sama seperti kayak ginilah. Kamu pergi ke museum misalnya, lihat benda-benda raja kerajaan dulu. Dan itu kan disakralkan kan gitu ya. Ya kan, oh ini dulu pedangnya raja, ini jubahnya raja, ini dulu cawannya raja gitu. Dan itu disakralkan gitu, dihormati. Ya.
Dan Damaskus mengatakan Kristus yang kita adore itu bukan hanya dia, hanya Allah saja, tapi dia juga bertubuh daging. Ya. Nah, tapi kita nggak memuja kayak dewa berhala itu, patung atau daging gitu ya, atau binatang tertentu. Enggak, kita adore the Christ, either baik itu dia adalah flesh maupun dia adalah the word of God. Ya. Jadi the flesh itu bukan pada dasarnya disembah, tapi karena dia menyatu dengan firman Allah itulah yang membuat kita itu menyembah flesh tapi juga menyembah Allah. Ya, jadi we adore ordinary flesh, but the flesh of God. Ya, kita adore flesh yang biasa, flesh manusia, tapi itu adalah fleshnya Allah, tubuhnya, dagingnya Allah, yaitu God incarnate itu. Ya, nah ini kata John Damaskus. Oke, kenapa dia cerita gini? Karena dia bahas nomor 4 ini ya. Maksudnya gini, ketika dia menjadi manusia, ya, dia memakai kedagingan manusia itu untuk memang memulihkan kedagingan kita, sehingga kedagingan itu sesuatu yang penting. Ya, membuat kita jadi utuh gitu. Jadi bukan hanya roh saja, tetapi memang daging itu juga. Ya. Nah, the Father is the Father, not Son. Bapa adalah Bapa, bukan putra. Anak adalah anak dan bukan Bapa. Roh Kudus adalah roh, tapi bukan Bapa dan roh. Jadi masing-masing punya hipostasisnya. Ya, jadi kalau misalnya anak Allah, the Son ini menjadi the Son of Man, berinkarnasi, berarti dia punya propertinya yang memang beda dengan Bapa. Jadi bukan Bapa atau Roh Kudus yang berinkarnasi mengambil daging, tapi the Son of God ini. Ya, nah, he was the Son of God. He was incarnate, dia berinkarnasi dari Holy Virgin dan menjadi anak manusia. Oke, without giving up his property of filiation, tapi bukan berarti kehilangan keilahian dia. The Son is Son. Anak Allah tetaplah anak Allah. Cuma sekarang berdaging manusia. Nah, dia katakan di sini, ketika dia memakai daging jadi manusia, ya, supaya dia bisa apa? Ayo. Supaya dia bisa apa? He might gain grace man as he had when he met him. Nah, supaya dia bisa membagikan grace-nya kepada manusia. Gitu, ya. For he had made him to his own image. Nah, ini kembali lagi, ketika dia menciptakan menurut gambarnya, ya, ada understanding dan free, ya. Lalu dia punya likeness berdasarkan keserupaan dia. Oke. Nah, ini apa yang Tuhan ciptakan dan lakukan ini supaya manusia itu manusia ini punya ini ya. Likeness ini dia punya apa? Freedom, integrity, goodness, wisdom, justice, ya, freedom dari semua itu karena dicipta menurut gambarnya tadi. Oke, nah dia memakai ketika dia menjadi daging jadi manusia itu supaya ini semua tuh diberikan kembali kepada manusia. Ya, misalnya yang tadi yang corrupt menjadi incorrupt. Gitu, bisa ngerti ya. Yang tadi terkukung oleh iblis sekarang menjadi bebas. Oke.
yang dulunya manusia nggak punya integriti, dia berikan. Nah, ini kata Damaskus. Jadi dia sendiri in communion with himself, and through this communion with himself raised him to incorruptibility. He created man incorruptible. Ya. Nah, jadi tujuan dia datang dari manusia supaya manusia itu tidak lagi binasa. Oke, ini sering kita udah dengar ya. Kita lanjut. Nah, dia membagikan ini ya kepada kita semua kodrat yang dia pakai itu, oke, supaya apa? Supaya dia bisa restore. Ini sama kayak Nisa lagi ya, memperbaiki kembali sesuai dengan gambarnya atau sesuai dengan keserupannya. Nah, itu tujuannya. Dengan cara apa? Dia iya. Jadi kalau misalnya ketika Adam dan Hawa itu oke, kita belum bahas ya. Tapi ini maksudnya gini. The communication of life free from death and restore the useless and worn vessel, so that having called to the knowledge of God, He may redeem us from the tyranny of the evil. Jadi dia memang membebaskan kita dari cengkraman si iblis. Tadi yang pertanyaan Tami tadi ya, iblis nggak bisa mencengkram kita lagi. Nah, nanti dengan cara bagaimana? Tadi dia katakan kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat ke 22, di situ ada pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan itu sebetulnya versus pohon pengetahuan tadi. Ya, jadi kalau dengan pohon pengetahuan manusia makan jadi tahu dan baik dan jahat. Tapi makan pohon itu berarti binasa. Nah, sebaliknya Tuhan memberikan satu pohon kehidupan yang dimana, coba kita baca ya Kejadian 3 ayat 22. Namun tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dan buah pohon kehidupan dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya. Ya, jadi ini adalah satu nubuat bahwa ada satu pohon kehidupan nanti yang kalau dimakan akan hidup selama-lamanya. Tapi Allah belum mengizinkan Adam dan Hawa ini makan pada saat itu. Paham ya? Gitu. Karena pohon kehidupan itu sebenarnya tipologi dari Kristus. Itulah pohon salib tadi. Kayu salib itu. Memang dikatakan oleh pohon manusia itu jatuh dalam kematian, tapi oleh pohon juga manusia itu diselamatkan. Tapi bukan berarti kita menyembah pohon. Ya, kita tetap adore Kristus yang ada di atas pohon itu. Nah, ini kata John Damaskus ya. Nah, dia redeem us from the tyranny of the devil dengan kesabaran dia, kerendahan hati dia untuk mengalahkan si tiran ini, si jahat ini. Oke, nah sekarang kita ke sini. Yang tadi kejadian itu menunjukkan bahwa nanti ada saatnya pohon kehidupan itu diberikan kepada kita. Nah ini yang tadi yang disebut dengan Kristus yang memberikan pohon kehidupan itu. Ya. Nah sekarang ini apa maksudnya ini? Ayo. Coba kalian baca nih. Hah? Oke, jadi nah ketika waktu Adam jatuh ke dalam dosa, katakan memang tiran atau the evil itu akhirnya
manusia itu jadi worship of demons, ya kan? Tetapi setelah kebangkitan Kristus itu, the worship of demons itu telah menghilang. Artinya seluruh ciptaan sudah dikuduskan dengan darahnya. Altar dan temples of idols sudah dihancurkan. Oke, pengetahuan akan Allah telah ditanamkan kembali. Oke, tentang Tritunggal, ya, Allah yang layak disembah, Allah yang sejati, pencipta dan Tuhan atas semuanya. Oke, kebajikan diterapkan, ada pengharapan kebangkitan, ya. Nah, artinya gini, demons itu sudah tremble, sudah kehilangan kuasanya. Ini kata Damaskus. Ya, dia nggak bisa mencengkram manusia lagi di dalam kematian maupun di dalam penderitaan. Ya, sekarang ada namanya the gospel of the knowledge of God yang diberitakan kemana-mana, dan itu untuk membebaskan manusia dari cengkraman iblis. Itu artinya. Jadi kuasanya sudah dilucuti, itu artinya dia nggak bisa lagi mencengkram manusia. Manusia dengan free will-nya percaya kepada Injil, maka manusia itu dibebaskan dari cengkraman itu. Kalau dulu sebelum Kristus kan nggak bisa mengandalkan hukum Taurat, dan manusia selalu gagal. Gitu. Oke. Nah, itulah sebabnya ada preaching, ada khotbah, ada pemberitaan Injil tentang Dia yang mati di dalam daging, membebaskan kita dari dosa, membangkitkan kita dari kematian. Nah, itu sebetulnya kabar gembira, maka disebut Injil. Yang itu adalah kalau Paulus bilang memberitakan salib itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari si iblis. Ya. Nah, kematian itu telah dikalahkan, dan dia yang percaya kepada Injil, ya, dia yang membenci akan hal itu akan memperoleh kehidupan. Membenci akan iblis maksudnya, ya. Nah, ini kata dia. Nah, ini semua adalah tanda-tanda dari kuasanya, ya. Dia katakan lagi, Musa, nih ya, yang divided the sea, yang membelah laut dan membawa apa? Bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dan dari perbudakan Firaun. Nah, ini satu gambaran bahwa ada manusia yang dibebaskan dari perbudakan dosa, perbudakan Firaun, tipologi dari perbudakan si iblis lewat Musa. Nah, itu yang dikerjakan oleh Kristus. Oke, dia membebaskan semua manusia dari kehancuran kematian dan tirani, yaitu dosa. Oke? Tetapi bukan dengan paksaan, ya. Dia membuat manusia itu terbebas, bukan dengan force, tapi dengan pilihan kehendak manusia atau free will manusia. Oke? Nah, kita lanjut ya, chapter 5. Sebelum inkarnasi, ya, the person of God, sebelum inkarnasi berarti itu apa? Firman Allah, kan? Yang adalah simple dan uncompound. Simple dia, ya, bodiless, tidak bertubuh jasmani, tidak tercipta. Nah, tetapi ketika dia mengambil daging, dia menjadi manusia, maka dia memiliki daging itu juga. Akhirnya uncompound menjadi compound. Uncompound itu tidak berbentuk, sekarang terbentuk. Tapi di dalam keilahian. Compounded of the divinity. Ya. Yang sampai sekarang dia selalu ada. Ya, dagingnya selalu ada, menyertai dengan keilahiannya.
Nah, sehingga Kristus itu memiliki dua kodrat, ya, sehingga dia memiliki properti dari dua kodrat itu, ya, dia orang yang sama yang memiliki dua kodrat, baik itu kodrat ilahi maupun manusia. Jadi kalau kodrat ilahinya invisible, kodrat manusianya atau kedagingannya visible. Nah, ini tentang inkarnasi Kristus, ya. Nah, lalu otherwise we are obliged either to divide the one Christ and say they are two persons, to deny the difference of nature and thus interchange of memory. Jadi kodrat Kristus dengan kodrat manusia itu ada di dalam satu pribadi yang disebut Kristus itu. Nah, sekarang chapter 6. Apa maksudnya ini? Nah, the Son and the Word of God ini menjadi Kristus, yang tadi saya bilang satu Kristus, dua kodrat, yaitu Allah dan manusia. Ya, ini cerita tentang lagi. Ini juga tentang ini kita ada pelajari, ya. The Word which is from God, consider Christ, universal brought together with the humanity. Ya. Oke. Ini juga udah kita pelajari. Lalu dia disebut di sini dikatakan dia disebut Kristus karena memang dia yang diurapi untuk menjadi raja, nabi, dan imam, ya. Diurapi oleh sang pengurapnya siapa? Yaitu Roh Kudus. Ya, he was anointed with the oil of gladness, that to say anointed with the Spirit of God the Father. Maka ini dia disebut sebagai Kristus atau yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Nah, dia menjadi manusia supaya dia mengambil nama Kristus karena ya, the patience and death itu consequent upon this name. Ya. Passion itu bukan nafsu di sini, tapi penderitaan dan kematian itu dia tanggung atas namanya, ya, supaya ya tadi mengalahkan dengan kematian dan penderitaan itu mengalahkan kematian. Ya, jadi kematian mengalahkan kematian. Oke, chapter 7 sekarang. Ya, ini tentang dalam kekekalan dia memiliki keilahian. Tapi ketika dia berinkarnasi jadi manusia, dia menjadi kayak seolah created, tercipta. Ya, created. Naturnya uncreated. Ketika dia jadi manusia, ya, tentu itu jadi created. Nah, sekarang ini divine and uncreated nature, the begotten. Ya, unbegotten. Jadi Bapa itu unbegotten, anak itu begotten. Begotten by the Father. Lalu ketika berinkarnasi dia begotten by the Holy Spirit. Nah, ini kita udah pernah bahas, ya. Nah, maksudnya adalah Kristus yang ini, ya, dia yang lahir dari Maria atau the Mother of God itu, karena dia begotten by the Holy Spirit, maka dia punya dua natur. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, ini menceritakan tentang dua naturnya. Nah, dua naturnya itu maksudnya gini. Ketika penyalipan, kebangkitan dan kenaikannya itu bukanlah menjadi milik kodrat, tetapi orangnya, maksudnya hanya Kristus ini. Ya. Karena hanya dia satu-satunya yang punya dua kodrat itu,
Allah dan manusia, lalu dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga, ya, itu dilakukan oleh satu pribadi itu yaitu Kristus, bukan dilakukan oleh kodrat, tapi oleh pribadi. Ini kata Damaskus. Ya, jadi kalau misalnya dia yang disalib, ya. Nah, dia yang lalu mati dan bangkit, nah, itu pribadi Kristusnya, benar-benar the person-nya, ya, bukan bayangan, gambaran atau hayalan dari para murid, ya, tetapi ini memang betul-betul pribadi dia yang begotten from the Father in eternal, yang lahir dari Bapa secara kekal, lalu jadi manusia yang lahir dari Roh Kudus dan Maria di dalam dunia waktu ini. Jadi kalau ketika dikatakan Kristus itu disalib, bukan naturnya yang disalib, tetapi pribadi Kristusnya yang disalib. Ya, naturnya, kodratnya nggak bisa disalib, pribadinya yang disalib. Jadi kalau misalnya Kristus di atas kayu salib, wah, berarti kodratnya apa? Firman Allah kan? Firman Allahnya disalib? Bukan. Tapi the person-nya itu. Bisa bedain maksudnya ini, Damaskus ini. Gitu. Tapi person yang disalib itu punya dua kodrat tadi, ilahi dan manusia. Nah, waktu disalib, mati, maka yang mati itu adalah person-nya. Ya, person-nya. Kodrat nggak bisa mati. Oke? Jadi, nah ini coba chapter 8. Kalian baca ini. Dia disebut sebagai yang sulung, ya kan? Maksudnya apa ini? He's the firstborn. Apa maksudnya disebut the firstborn itu? Nah, ini di sini dikatakan he's the firstborn of every creature. Since he is from God and creation is also from God. But since he alone is begotten timelessly, karena dia peranakan secara kekal dari Allah Bapa, maka dia disebut the only begotten and firstborn son. Jadi karena dia lahir dari Allah Bapa dalam kekekalan, maka dia selalu jadi yang sulung. Karena yang pertama kali lahir siapa? Kristus di dalam kekekalan. Lalu dia mencipta. Berarti ciptaannya itu menjadi apa? Yang the firstborn-nya dia. Berarti ciptaannya mengikuti. Understand? Ya. Oke, jadi dia dikatakan the firstborn, yang pertama dilahirkan. Memang bukan first created ya. Dia bukan manusia yang pertama kan gitu. Tapi dia disebut the firstborn. The firstborn karena apa? Dalam kekekalan dia lahir, begotten timelessly of the substance God the Father. Nah, makanya dia cocok disebut the only begotten and firstborn son. Bukan first created. Dia bukan manusia yang pertama kali diciptakan. Gitu. Adam ya kan? Tapi dia yang mencipta Adam itu. Alright? Nah, maka dia disebut the firstborn, bukan first created. Ya. Nah, waktu dia jadi manusia, menjadi Adam yang kedua. Nah, disitulah the firstborn yang eternal tadi di dalam kekekalan sekarang berwujud nyata menjadi the firstborn in the earth.
menjadi the firstborn di bumi ini. Oke? The firstborn in the earth. Nah, karena dia menjadi the firstborn di antara kita, maka kita itu kayak diangkat menjadi saudaranya. Adoption. Ya, yang sulung siapa? Kayak kamu lah, kamu punya sulung, kamu anak sulung, berarti kamu punya adik-adik gitu loh. Nah, kita itu kayak apa namanya? Karena Kristus itu the firstborn, maka kita kayak menjadi saudara-saudaranya Kristus. Oke? By adoption, diadopsi. Ya, kita mengadopsi saudara-saudara gitu. Ya. Nah, kita menjadi anak-anak, karena dia adalah anak Allah yang tunggal, maka kita itu menjadi anak-anak Allah. Kan gini. Misalnya Boyman cuma punya, kamu anak satu-satunya di keluarga. Berarti kamu yang sulung. Ya kan? Lalu orang tuamu mengadopsi anak-anak lagi. Berarti anak-anak itu menjadi adiknya kamu. Karena kamu yang sulung. Oke? Nah, kita dengan Kristus itu menjadi brethren. Tapi dengan Allah kita menjadi anak-anak angkat. Karena tadi orang tua tadi mengangkat kita kan jadi anak. Nah, dengan Allah kita disebut the sons of God. Tapi dengan Kristus kita adalah saudara-saudara yang karena dialah yang sulung. Oke? Nah, ini maksud dia. Ya, maka Kristus mengatakan, aku naik kepada Bapakku dan kepada Bapamu. Dia tidak mengatakan Bapak kita, tapi kepada Bapakku dan Bapamu. Bukan Bapak kita. Kenapa? Karena harus dibedakan. Bapakku itu adalah secara kodrat. Memang dalam keilahian, Allah itu yang disebut Bapaknya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapamu, ya, ini bukan secara kodrat, tapi by grace. Oleh anugerah itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, itu maksud dia ya. Nah, sekarang chapter 9 tentang baptisan. Oke. Kita mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa dan hidup kekal. Ya, ini kata Damaskus. We confess one baptism unto remission of sins and life everlasting. Ya. Nah, kok bisa? Baptisan itu mengampuni dosa dan memperoleh hidup kekal. Nah, dari tadi kita cerita tentang Kristus yang menebus kita. Ya. Dia kayak menjadi umpan yang menarik bagi iblis untuk mengalahkan kematian itu. Oke. Lalu bagaimana ini? Misalnya itu diberikan kepada manusia. Atau gini, gimana kita itu bisa diangkat jadi anak-anak Allah, Kristus menjadi yang sulung, kita menjadi saudara-saudaranya. Nah, John Damaskus mengatakan by baptism, dengan baptisan. Kenapa? Karena baptisan menunjukkan kematian Tuhan itu. Nah, ketika kita dibaptis, kita juga dikuburkan bersama dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 6 itu. Ya. Nah, berarti untuk mendapat remission of sin, pengampunan dosa dan hidup kekal itu, ya, kita perlu dibaptis. Kenapa? Karena dengan kita dibaptis, kita ikut mati bersama dengan Tuhan. Dan ikut dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Oke? Lalu kematian Tuhan yang terjadi sekali, maka baptisan itu juga sekali. Karena Tuhan cuma mati sekali. Ingat ya, baptisan itu berarti menunjukkan
Tuhan yang mati. Nah, ketika kita dibaptis, berarti kita juga ikut mati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mati hanya sekali, berarti kita juga dibaptis hanya sekali. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, gitu. Artinya apa? Karena memang karya Kristus itu adalah karya Allah Tritunggal tadi, bukan hanya Kristus sendiri. Ya, oke. Baptize in the Father, Son, and Holy Ghost, supaya ini mengajarkan tentang Allah Tritunggal, Allah yang satu di dalam 3 pribadi. Ya, jadi tidak mungkin kita bisa ini ya, diiluminasi dan sebagainya, diperbaharui ya dan sebagainya kalau kita tidak ikut bersama dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya lewat baptisan. So, kita dibaptis bukan sekedar simbol, tetapi memang kita ikut di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Baptisan itu lambang dari kematian Kristus, is a figure, ya kan? Figure of Christ death. Sehingga ketika kita dicelupkan dalam air 3 kali itu menunjukkan kita itu seperti kita mati seperti Kristus 3 hari di dalam alam maut itu. 3 days of the Lord's burial. Ya, pada hari ketiga Kristus bangkit. Makanya kita perlu dicelupkan di dalam air itu sebanyak 3 kali. Ini kata John Damascus. Seperti kayak 3 hari di dalam kubur. Karena baptisan itu dari kematian Kristus itu. Ya, terus dikatakan, kenapa kita dibaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena tidak mungkin kita bisa percaya kepada Kristus tanpa mengakui Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau saya mau percaya Yesus saja, tidak percaya Allah, tidak percaya Roh Kudus, itu nggak mungkin. Ya, karena itu satu kesatuan gitu. Sebab Kristus adalah Anak Allah yang hidup, di mana Sang Bapa yang mengurapi anak itu dengan Roh Kudus. Jadi siapa yang mengurapi sang anak? Ya Bapa. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Nah gitu. Jadi 3 itu satu kesatuan, itu nggak bisa dipisahkan. Makanya dia disebut dengan Kristus, artinya yang diurapi. Ya, jadi kata nama Kristus itu mengandung makna apa? Anak berarti apa? Yang diurapi oleh Bapa di dalam Roh Kudus. That's it. Ya. Nah, kemudian Damaskus mengatakan karena manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa, maka baptisan itu juga ada di dalam seperti baptisan air dan Roh Kudus. Ya. Nah, air itu sebagai simbol mematikan tubuh dosa kita. Roh itu menghidupkan roh kita kembali. Ya. Jadi manusia itu kan terdiri dari apa? Body and soul. Nah, tubuh dan jiwa itu, air itu seperti lambang membersihkan tubuh dosa kita, ya, dan roh itu seperti menghidupkan roh kita yang sudah mati karena dosa. So dikatakan di sini, nih ya, the water and the spirit. Roh memperbarui kita sesuai kembali menjadi gambarnya dan keserupaannya. Air oleh anugerah Roh Kudus memurnikan tubuh dari dosa, ya, dan membebaskan kita dari kehancuran. Nah, itu kata Damaskus. Oke, makanya Tuhan mengatakan kalau kamu belum lahir dari air dan roh, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Gitu. Nah, lahir dari air dan roh itu maksudnya kamu
disucikan baik secara tubuh maupun roh oleh Roh Kudus. Nah, air itu menjadi tanda kematian. Air itu selalu simbol dari kematian ya. Misalnya banjir Nuh itu kan air ya. Lalu bangsa Israel yang bisa lepas dari laut apa tuh? Teberau itu dilepaskan dari kematian kan. Nah, jadi kalau kita dibaptis dalam air itu berarti kita memang ikut mati di dalam air itu. Maka dicelupkan ya. Kayak kamu ditenggelamkan. Baptisan itu kayak kamu ditenggelamkan di dalam air itu berarti kamu mati. Mati apa? Mati membersihkan tubuh dosa ini. Lalu kamu ditarik keluar lagi. Jadi kamu bangkit. Nah, kebangkitan itu adalah karya Roh Kudus tadi. Seperti Tuhan yang dibangkitkan oleh Roh, maka kita juga dibangkitkan oleh Roh Kudus itu. Ya. Nah, ini keren banget dari John Damaskus. Nah, kalian baca seperti ini gitu. Nah, kemudian ada istilah namanya baptisan di dalam api. Baptisan api ya. Oke, misalnya kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5 coba. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi dalam hati sama orang yang membaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ada tambahan dan api itu sebetulnya. Nah, kata api itu menunjukkan seperti lambang dari Roh Kudus tadi. Yang bentuk lidah api tadi. Jadi kalau kamu dibaptis oleh api itu bukan berarti kamu tuh dimasukkan ke dalam api. Enggak, itu maksudnya karya Roh Kudus di dalam baptisan. Ya. Oke, ini terakhir kita mau bahas tentang cross yang tadi saya ngomong. Salib. Nah, ini Nisa juga membahas tentang the mystical cross ya. Coba misalnya kalian bacain. Apa yang kalian dapat? Hah? Jadi kamu lihat apa semua hal yang ada di dalam Injil itu, baik yang dikatakan ataupun yang sudah terjadi, itu semuanya punya apa? Divine meaning. Termasuk istilah salib itu. Selalu punya divine meaning. Divine meaning itu artinya itulah makna teologisnya yang untuk keselamatan manusia tadi. Ingat ya, belajar teologi selalu untuk keselamatanmu. Ya, punya divine meaning. Nah, divine meaning ini kata Nisa ini sudah apa namanya ya? Dia diberikan kepada manusia, the human, ya, sudah dijadikan kayak humanly, artinya bisa dimengerti oleh manusia, walaupun ini masih hidden katakan, tersembunyi. Nah, itulah kita perlu Roh Kudus menerangi pikiran kita atau hati kita. Nah, kita mencari divine meaning-nya. Ya. Misalnya Kristus ya jadi daging, lalu dia mati di salib. Itu semua punya divine meaning gitu. Nah, apa divine meaning dari cross itu? Salib itu. Nah, di sini dikatakan ini bagian ini ya, ke-6 dan ke-7 ini. Coba baca ini.
Hah? What is the divine meaning of the cross? Hah? Nah, cross itu simbol dari the economy of the dead. Oke, ini ada istilah baru, the economy of the dead. Salib itu lambang dari apa sih? Penderitaan dan kematian. Itulah sebabnya ada baptisan. Karena Tuhan kita sendiri mati. Jadi baptisan itu jangan dilihat itu kayak upacara gitu ya. Oh, jadi Kristen ya dibaptis gitu. Sama kalau kamu jadi Muslim, ucapkan 2 syahadat gitu. Oh, sama kamu jadi Kristen ya dibaptis gitu. It's not ceremony gitu. Tetapi ini mau menangkap divine meaning bahwa Tuhan yang mati di atas kayu salib. Ada di economy of the dead. Nah, apa kata Nisa tentang kematian itu? Kan tadi udah kita bahas ya. Kematian itu nih. Itu penderitaan, luka. Jiwa terpisah dari tubuh. Tapi itu juga apa? Cure, menyembuhkan. Ya. Artinya gini, kematian itu digunakan oleh Allah untuk reformasi dan purifikasi dari kodrat kita. Itulah kematian dikalahkan kematian melalui kebangkitan. Jadi baik penderitaan dan kematian itu terapeutik, bersifat terapis, menyembuhkan, menterapi gitu. Yep. So, kembali ke sini. Tadi the economy of the dead ini lambangnya itu salib tadi. Makanya tadi ada baptisan, kita ikut mati bersama dengan Kristus karena memang Tuhan itu mati. Supaya dengan matinya apa? Tadi dengan matinya tujuannya apa? Hah? Dengan matinya Tuhan itu tujuannya apa? Mereformasi dan mempurifikasi kodrat manusia. Bukan hipostasis ya, tapi nature atau kodrat. Nah, ini kita harus paham ini. Oke? Nah, sehingga kita apa namanya ya? Kita bisa hidup sejalan dengan ini. Jadi kita mengalami penderitaan, kematian, sakit dan sebagainya, itu bersifat terapeutik. Kamu ikut Tuhan, lalu kamu menderita, pikul salib. Itu apa? Bukan kutukan gitu loh, tapi menjadi terapi. Terapi dari apa? Purification tadi. Terapi dari jiwa, dari tubuhmu. Makanya Rasul Paulus bilang kan, dalam 2 Korintus 4 itu, walaupun manusia lahiriaku makin merosot, tetapi manusia batiniaku diperbarui. Artinya manusia batiniaku diterapi terus gitu. Sampai rupa Kristus itu menjadi nyata. Nah, kita itu diharapkan bisa hidup harmoni dengan yang namanya the economy of the dead ini. Jadi nggak takut dengan kematian, nggak takut dengan penderitaan, karena itu semua adalah terapi buat kita. Nah, ini amazing ya. Gitu. So, we don't afraid about cross. Kita nggak takut kepada cross salib itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini sekarang tentang cross lagi. Ini ya, coba baca sampai sini dulu lah. Ayo. Saya tahu ini teks yang bukan yang gampang, tapi begitu kalian memahami, kalian itu kayak dapat sesuatu yang harusnya membuat kalian itu ingat terus gitu ya. Nah, waktu kalian baca Filokalia itu ya, masih baca kan? Yang buat
tugas mingguan itu, perkataan mereka itu ini enggak, maksudnya itu jadi tadi saya bilang ya di awal jadi doa enggak, bukan sekedar PR gitu loh. Tapi jadi doa bukan hanya pikiran, tapi doa itu berarti turun ke dalam hati maksudnya. Nah, sama kamu kayak baca teks seperti ini, The Economy of the Dead dari Nisa. Wah, itu artinya kita disuruh hidup harmoni tentang kematian itu. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang kan, dia bilang bukan takut kepada yang bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah yang bisa membinasakan jiwa. Ya kan? Nah, itu artinya apa? Nah, apalagi misalnya contohnya di dalam kitab Injil itu tentang kematian itu. Kalau orang yang takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi ingat nggak ayatnya itu? Ya, sayang pada nyawa, justru dia akan kehilangan nyawanya. Lalu, coba itu di Matius pasal berapa? Ada yang tahu ayatnya? Oh, coba baca Yohanes ya. Ya, baca orang. Ya, baca. Siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, dan siapa kehilangan nyawanya, karena aku yang memperoleh. Tuh, kehilangan nyawanya karena aku justru memperoleh itu. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita tidak takut dengan yang namanya kematian. Gitu. Ya, nah kamu lihat di sini. Each projection of the cross, ya, ada namanya panggilan yang tinggi, kedalaman yang ada di bawah salib itu, panjang, lebar dari salib itu. Nah, makanya di sini dia katakan Tuhan yang sudah mengalahkan atau yang taat sampai mati ya di atas kayu salib itu, makanya semua akan bertekuk lutut di bawah Kristus oleh salib itu. Nah, ini artinya bahwa things in heaven, things on the earth, ya semua things on earth, di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, itu semua bertekuk lutut kepada Kristus oleh sebab salibnya. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu dalam apa namanya ini, the depth, the height, the breadth, the length. Ya, ini kan coba kita baca dalam Efesus 3:18 ya. Coba baca Efesus 3:18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami tentang lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Iya, kasih Kristus yang nggak bisa diukur, length, breadth, unlimited gitu. Betapa tingginya, lebarnya, dalamnya itu maksudnya nggak bisa diukur berapa meter gitu tingginya atau berapa dalam kasihnya gitu. Nah, itulah maksudnya semua bangsa itu akan berlutut di hadapan dia, ya. Oleh sebab apa? Karena dalamnya kasih Allah itu. Ya, di dalam yang dia nyatakan di atas kayu
salib. Nah, ketika kita benar-benar melakukan itu, memikul salib, menyalibkan, ikut mati bersama dengan Kristus, maka kasih kita itu kepada Allah harusnya seperti itu. Ya. Dan dibuktikan kasih kepada sesama. Nah. Oke, the last one, yang ini. Ini ada istilah yang menarik di sini. Tadi ada the economy of the dead. Jadi, dimulai ketika kita dibaptis, mati terhadap dosa-dosa, ya, lalu kita memikul salib, kan gitu ya, cross, memikul salib. Salib itu nambah dari kita the economy of the dead. Nah, kalau Kristus di atas kayu salib, itu menunjukkan dia betapa dalamnya, tingginya, lebarnya, kasihnya kan. Sama. Ketika kita memikul salib itu, kita menunjukkan apa dalamnya, tingginya, kasihnya kita kepada Allah. Karena kita memikul salib yang nggak bisa diukur. Nah, ini di ekonomi of the salib itu lambang kita tuh di ekonomi of the lost. Apa namanya? Of the washing, of the cleansing. Jadi salib itu membersihkan semua, mematikan semua hal-hal dosa kita. Nah, makanya di sini apa namanya? Roh Kudus itu diberikan kepada kita, breathing the Spirit, promising, ya. Untuk apa? Untuk the economy of washing. Oke, the economy of washing. Mulai dari mana? Baptisan, lahir baru, ya, sampai nanti kita mencapai kekekalan ini. Nah, minggu depan, di sini kita akan bahas tentang baptisan. Oke, jadi itu mau ikut salib supaya bersama dengan Kristus, ya kita rela ikut mati. Karena Kristus apa yang dia proses salib mati. Jadi kalau kita mau memikul salib ini, ya kita ikut mati. Apa tandanya kita ikut mati? Apa tandanya kita mau melakukan ekonomi of cleansing mulai dari baptisan. Nah, ini kita akan bahas tentang baptisan. Nih, baptism and nanti perjamuan kudus. Ya, tetapi di sini John Damaskus ini dia udah bahas tentang baptisan di sini ya, di chapter 9. Sebenarnya baptisan itu ada di dalam PL sampai perjanjian lama, perjanjian baru itu ada 8 ya. 8 baptisan. Maksudnya sebagai tipologi ya, dari akhirnya nanti terakhirnya di ekonomi of the cleansing. Mulai dari awalnya itu adalah baptisan yang pertama itu ini banjir Nuh itu baptisan yang pertama. Allah benar-benar membersihkan, mematikan semua manusia yang jahat. Oke, itu batra Nuh itu. Hanya yang di dalam batra itu yang hidup. Ya. Yang kedua adalah baptisan oleh laut dan awan. Ya, the cloud, yang awan, by the sea and the cloud ya. Nah, the cloud itu is a symbol of the spirit. Awan itu simbol dari roh, laut atau ini simbol dari air. Nah, ini mau menunjukkan batu bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi
di situ ada laut. Laut itu mematikan pasukan Firaun itu. Tapi bangsa Israel berhasil selamat dari laut itu. Laut itu air ya, maksudnya itu lambang dari kematian air itu. Oke. Lalu ada tiang awan. Itu simbol dari roh yang menuntun bangsa Israel. Oke. Nah, baptisan yang ketiga adalah dari hukum Taurat. Artinya setiap orang yang nggak bersih harus membasuh dirinya dengan air. Nah, ini nanti menjadi baptisan yang dilanjutkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, maka ada baptisan yang keempat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini baptisan untuk membersihkan dosa secara lahiriah, tapi belum secara spiritual. Ya. Nah, baptisan Yohanes ini menuntun orang supaya mempersiapkan dirinya kepada Kristus. Oke. Itu yang keempat. Ya, di sini dikatakan Yohanes purified with water in advance to prepare for the spirit. Maka dia katakan, aku membaptis kamu di dalam air, tapi dia yang akan datang membaptis kamu di dalam Roh Kudus dan api. Maksudnya api ini simbol dari Roh Kudus. Bukan dibaptis, kamu dimasukkan ke dalam api gitu, bukan dibakar. Ya, gitu. Nanti bisa baca dalam Matius 3:11 ya. Jadi Yohanes membaptis dengan air supaya mempersiapkan baptisan Roh Kudus itu. Nah, baptisan Roh Kudus itu juga jangan salah dimengerti bahwa orang itu harus kesurupan Roh Kudus gitu. Jadi kata dibaptis oleh Roh Kudus itu supaya kita mati dan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Apanya yang mati? Tuhan bilang dalam percakapan dengan Nikodemus itu, rohmu yang dihidupkan kembali, bukan tubuhmu yang masuk ke dalam rahim itu lagi. Ya. Baru yang kelima ada baptisan Tuhan sendiri di Sungai Yordan. Ya. Nah, ini adalah satu baptisan yang menandakan, saya pernah bahas yang tentang baptisan Tuhan Yesus. Ini satu simbol bahwa nanti dia akan mati di atas kayu salib. Ya. Jadi sudah menubuatkan dia itu dicelupkan ke dalam air oleh Yohanes, dia sendiri nanti yang akan mati oleh air. Oke, tapi dia bangkit lagi. Nah, ini untuk memberikan kita kebangkitan. Lalu yang ke-6 apa? Yang ke-6 yaitu baptisan A sick is with penance and tears and which is truly painful. Nah, ini baptisan kita. Ya, baptisan atas pengampunan dosa. Oke. Nah, lalu yang ketujuh itu adalah baptisan oleh darah dan para kaum martir. Oke. Dan yang kedelapan ini adalah baptisan sehari-hari kita, yaitu apa? Mematikan segala yang jahat. Nah, itulah yang disebut dengan tears and repentance, pertobatan dan air mata. Nah, itu yang disebut nanti di ekonomi the worship. Jadi baptisan itu mematikan hal-hal yang jahat di dalam diri kita, dan itu berlangsung sampai yang nggak ada waktunya ya sampai kita mati gitu. Oke. Menarik ya bahas baptisan ini. Ya, sampai di sini dulu. Ada mau ditanyakan? Ya. Ya kok. Oh ya. Ya, siapa? Meman. Ya Pak. Ya. Yang mau saya tanyakan itu tadi dalam penjelasan Koko mengatakan dia bukan manusia yang pertama diciptakan, tetapi dia yang menciptakan Adam. Pertanyaan saya, bagaimana ia menciptakan sementara ia sendiri
bukan manusia yang pertama diciptakan. Ya, dia kan Allah ya. Dia adalah anak Allah. Berarti dia diperanakan dari Sang Bapa, itu yang disebut dengan firman, yang memiliki kuasa dari Sang Bapa untuk mencipta. Nah, dia menciptakan manusia, ya, menciptakan ya alam semesta ini, menciptakan manusia, gitu. Tapi dia bukan manusia pertama yang diciptakan. Tapi dia disebut the firstborn, yang sulung, yang pertama dilahirkan. Jadi bedakan antara yang dilahirkan dengan diciptakan. Yang dilahirkan itu secara kekal, berarti diperanakan oleh Bapa secara kekal. Maka the firstborn, yang sulung, berarti yang pertama dilahirkan. Tapi bukan dilahirkan itu dalam pengertian bukan diciptakan ya. Kristus nggak pernah diciptakan. Jangan salah ya. Tapi dia anak tunggal Allah yang pertama dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi memang jangan samakan dilahirkan dengan diciptakan. Oke. Ya. Ya, Pak, thank you. Ya. Ada lagi? Ya, lurus gimana? Dimana aku menjelaskan bahwa gambar dan rupa Allah itu memiliki perbedaan. Gambar ada gambar ada pada diri manusia, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Adam kata manusia bergambar dengan Allah. Sedangkan rupa itu ada pada diri manusia setelah Yesus menjadi juru selamat bagi manusia, di mana manusia berdamai dengan Allah. Sehingga manusia dapat berselamat dan bersatu dengan Allah. Nah, manusia dapat bersatu dengan Allah dalam penjelasan firman kemarin itu. Manusia harus membersihkan dirinya dari dosa. Manusia harus menjadi suci, manusia harus meninggalkan dosa. Dan itu ajaran-ajaran benar sampai kita dapat menjadi serupa dan segambar dengan Allah itu disebut dosa. Nah, pertanyaannya kok, apakah kita ini disebut gambar dan rupa Allah ataupun rupa Allah itu ada dalam diri kita sebagai manusia, sedangkan kita ini masih jatuh bangun dengan iman kita, kita masih kita masih bertumbuh dengan dosa. Iya. Ya, karena kita punya gambar Allah tadi, yang kalau menurut Calvin kan itu kan rusak total ya. Enggak. Gambar Allah kita ya seperti gambar Allah yang memang dalam Adam pertama itu. Cuma gambar Allah ini sudah berpakaian kotor. Jadi ikut tercemar. Tapi bukan berarti rusak. Kalau rusak itu kamu pencet-pencet tuh nggak berfungsi gitu loh. Gambar Allahnya masih berfungsi. Artinya kamu masih punya kehendak bebas. Kamu kalau mau buat baik bisa. Semua manusia lah gitu. Ya kan? Tapi apa bedanya di dalam Kristus? Nah, kalau dalam Kristus kita pakainya udah ganti nih. Pakainya jadi baru. Maka gambar Allahnya juga jadi baru. Kalau belum ganti pakaian, gambar Allahnya mau sebagus apapun ya tetap kotor gitu loh. Tapi kalau udah ganti pakaian, ganti baju baru, gambar Allahnya jadi bersih. Gitu. Ya kan? Nah, walaupun kodratnya pakaiannya baru nih, cuma masalahnya gini. Kamu udah terlanjur pakai pakaian kotor, artinya tubuhmu udah kotor. Ya kan? Nah, sekarang kamu dikasih baju baru, kamu juga mesti dong, walaupun tuh bajunya baru, tapi pakaianmu kotor, bajunya juga kotor nggak? Kotor kan? Nah, tubuhmu lah tuh mesti dibersihin. Itulah namanya economy of cleansing, economy of washing, mulai dikerjakan dari baptisan. Kalau kamu baca buku Spiritual Formation, buku formasi rohani itu, kan ada purification ya, ada buahnya gitu caranya kan. Nah itu semua di economy of cleansing, mulai dari tears, repentance, prayer, sakramen, macam-macam, gitu. Ya, nah itu yang kita mesti kerjakan sampai gambar itu mulai terbentuk. Sampai kayak gini loh, saya pernah kasih ilustrasi, kita tuh kayak lagi mahat.
sampai kamu pahatnya itu nanti lama-lama tuh jadi Kristus. Nah, kita sekarang lagi dipahat, ya, lagi dibentuk. Atau kayak kamu sekarang lagi hamil, lagi nanti sampai rupa Kristus jadi nyata pas 9 bulan. Ya, ini analogi aja. Atau seperti pahat itu. Oke. Nah, kan Lurus udah punya gambar Allah nih. Gambar Allahnya itu Kristus. Ya. Maka sekarang kamu lagi pahat nih. Kayu itu maksudnya hidupmu itu loh. Pahat jadi kayak gambar itu. Nah, waktu pahat itu kan nggak enak kan. Nah, itulah the economy of the cross, the economy of the death. Justru kalau Kristen itu mengajarkan kita itu harus berani mati kan. Yohanes berapa tadi? Kalau kamu coba baca saya lagi itu ayat penutupnya. Ya, baca. Ada siapa yang dapat? Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, dan aku dia akan memperolehnya. Iya, the economy of the dead-nya di situ. Ya. Oke lah, nggak amin soalnya. Oke. Nah, nanti minggu depan kita lanjutin the economy of the washing. Ini ya, dari baptisan. Kita baca yang ini juga. Oke, mari kita berdoa.